Uncle Roger sebenarnya memiliki nama asli Nigel Ng atau Nigel Eng. Aku juga bingung gimana pengucapannya yang benar. Tapi dia ini berusia 30 tahun. Dan dia ini merupakan seorang komedian atau lebih tepatnya seorang komika yang berasal dari Malaysia. Tetapi kini dia ini tinggal di London, UK. Jadi dia ini memiliki darah campuran antara Malaysia sama Tionghoa. Jadi kayak koko-koko gitulah. Nah, gak cuman sering open mic karena dia ini komika, pasti sering open mic di acara televisi ataupun podcast. Tetapi Nigel ini dikenal karena memiliki channel YouTube yang bernama Mr. Nigel Ng. Dan dia ini sudah memulai channel YouTube-nya ini, sudah berbagi video sejak tahun 2017. Jadi udah cukup lama. Dan di channel YouTube-nya dia ini sering berbagi video-video yang lucu, kocak, pokoknya bikin kita ngakak ya, karena dia ini lagi-lagi seorang komedian. Tapi tahukah kalian namanya dikenal di seluruh dunia setelah videonya nge-reaction video masak nasi goreng ala Jenny Oliver dari channelnya BBC Food. Itu viral deh pada waktu itu. Dan sekarang videonya yang reaction itu ditonton lebih dari 28 juta kali. Wow, jadi memang seviral itu pada masanya. Nah, gara-gara video itu gak hanya dia dinotis oleh orang-orang di berbagai dunia, tapi dia ini dinotis oleh MSG alias micin. Iya, micin gitu loh. Bahkan dia ini sempet kayak bikin video pendek di Instagramnya yang mengatakan bahwa MSG alias micin ini adalah king of flavor pada masakan Asia. Bahkan dia ini menjadi brand ambassador atau di-endorse oleh MSG atau micin kebanggaan kita sebagai rakyat Indonesia, yaitu Sasa. Yeay, saking kayak hebohnya itu. Ya, jadi itulah biografi singkat Uncle Roger atau nama aslinya Nigel Ng. Nah, sekarang kita masuk ke kontroversinya, ke dramanya. Nah, sekarang Uncle Roger ini memiliki lebih dari 5 juta subscriber dan dia ini membuat kehebohan gitu. Nah, kejadian ini terjadi sekitar awal tahun 2021 di mana dia ini collab bikin video bernama Mike Chen, seorang YouTuber makanan juga yang berasal dari Tionghoa. Dia ini juga keturunan Cina, tapi dia ini udah gede di Amerika sana. Nah, videonya itu berjudul Uncle Roger Review Dumpling Ugliest Ever, dan gak lama setelah videonya diunggah langsung kayak dihapus. Sementara kebanyakan orang ini masih bingung karena Uncle Roger ini memposting permintaan maaf di akun Weibo resminya dalam bahasa Cina dan bahasa Inggris. Nah, di postingannya itu dia mengatakan kami berdiskusi secara internal dan memutuskan untuk menghapusnya dari semua platform. Pada saat yang sama, saya mendorong semua orang untuk berhenti memposting ulang konten yang terkait dengannya. Nah, rentetan dari penghapusan dan dia memposting permintaan maaf yang begitu cepat membuat netizen tuh kayak bingung, khususnya yang di Cina ya, kayak what's going on? Apa yang terjadi? Apakah ada pihak-pihak yang tersinggung gara-gara video itu? Apakah Uncle Roger ini sedang menyelamatkan dirinya gitu? So, kalau kalian penasaran gimana ini kisahnya kok sampai jelimet gini, ya kalian jangan lupa untuk klik like, komen, yang penting di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan langsung aja kita ke dramanya. Nah, sebelum kita menyelami ke dramanya yang paling dalam nih, kita akan membahas siapa itu Mike Chen. Nah, Mike Chen, YouTuber yang collab dengan Uncle Roger ini merupakan seorang YouTuber makanan juga. Tetapi gak hanya itu, dia ini juga memiliki kurang lebih 3 channel YouTube lainnya, guys. Nah, channel pribadinya ini memiliki lebih dari 1 juta subscriber dan di channelnya itu dia kayak nge-share tentang daily life-nya dan juga vlog-vlog tentang makanan gitu. Lalu channel selanjutnya ini ada Streaky Dumpling dan itu dia ini memiliki 3 juta subscriber lebih dan di channelnya itu dia ini memperkenalkan makanan-makanan dari berbagai dunia dan memang ini channel yang terkenal. Dia ya disinilah dia collab dengan Uncle Roger ya di channelnya Streaky Dumpling ini. Terus ada satu lagi yang namanya Beyond Science, dimana di channel ini topik-topiknya tuh membahas tentang alam semesta. Wow, jadi Mike Chen ini adalah orang yang pintar karena dia ini memiliki channel yang berbeda-beda dengan topik yang beda-beda juga.
Menurut sebuah wawancara di tahun 2019, Mike Chen ini mengatakan bahwa dia ini lahir di Cina tetapi dibesarkan di Amerika Serikat. Dan dulunya dia ini pernah bekerja sebagai analis pada industri keuangan. Tetapi dia ini memulai channel YouTube-nya pada tahun 2013 karena rasa cintanya terhadap makanan yang begitu besar. Tapi guys, YouTuber makanan mungkin salah satu identitas yang hanya kita ketahui. Dan menurut halaman LinkedIn-nya dia ini adalah seorang kepala strategi digital untuk New Tang Dynasty Television sebelum 2014. Sebuah saluran televisi yang dimiliki oleh grup media Epoch Times yang telah lama dianggap terkait erat dengan Falun Gong. Jadi Falun Gong ini adalah bela diri khas Cina gitu kalau nggak salah ya. Dalam sebuah videonya yang berjudul The Important Things in My Life, dia ini menggunakan baju kuning khas Falun Gong dan di sana dia mengatakan kalau dia ini sudah berlatih Falun Gong dan memperkenalkan apa itu Falun Gong. Dan di sana dia juga menceritakan tentang penganiayaan aktivis Falun Gong oleh Partai Komunis Cina. Pengguna internet Cina mengatakan bahwa Mike Chen ini merupakan seorang praktisi Falun Gong dan selain dia berlatih Falun Gong, dia ini sering menyuarakan isu politik di sosial medianya. Misalnya pada 4 Juni tahun lalu, dia ini memposting foto kayak sebuah tank gitu dan di captionnya secara singkat dia juga memperkenalkan protes lapangan Tiananmen dan postingannya mendukung perjuangan Hong Kong untuk mendapatkan demokrasi dan kebebasan. Selain masalah Hong Kong, Mike Chen ini juga berbicara di Twitter tentang camp kerja paksa di Uyghur dan kritis banget terhadap pemerintah Partai Komunis Cina. Jadi memang Cina ini sensitif banget terhadap isu-isu kemerdekaan Hong Kong dan Taiwan. Jadi ketika ada orang yang berani menyuarakan untuk mendukung Hong Kong dan Taiwan untuk mendapatkan kemerdekaannya, Cina tuh nggak terima. Pasti lo bakal kayak dibully habis-habisan, kayak diboykot gitulah sama netizen Cina gitu. Jadi Mike Chen ini adalah seorang advokat yang aktif terhadap isu-isu politik. Dan of course tentu saja dia ini akan menjadi YouTuber yang tidak disukai oleh netizen, terutama netizen Cina pada khususnya. Jadi ketika Mike Chen ini memasuki pasar Cina dengan backgroundnya yang suka kayak mengkritik pemerintahan Cina, wah jangan harap lo bisa masuk itu ke pasar Cina ya. So jadi itulah background tentang siapa itu Mike Chen dan apa yang dia perbuat terhadap Cina di masa lalunya. Pokoknya begitulah. Dan kita lanjut ke postingan permintaan maaf yang ditulis oleh Uncle Roger. Dalam permintaan maafnya, Uncle Roger itu tidak menyebut nama Mike Chen, tetapi menggunakan kata sang blogger sebagai penggantinya. Dan dalam permintaan maafnya, dia mengatakan, selama proses bekerja dengan pembuat konten, saya tidak menyadari pemikiran politiknya dan komentarnya yang salah di masa lalu tentang Cina. Ini adalah kelalaian saya dan saya akan lebih berhati-hati ketika membuat konten di masa depan. Dan di ending dia mengatakan, saya harap kalian dapat memberikan Uncle Roger yang baru gitu untuk masuki Cina dan mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Tapi guys, untungnya netizen Cina ini memberikan respon yang baik terhadap permintaan maaf Uncle Roger. Netizen Cina memberikan pujian karena Uncle Roger ini dinilai memiliki kesadaran politik yang tinggi, ketulusan, dan penghormatan terhadap fans-fansnya yang di Tiongkok. Lalu guys, permintaan maaf Uncle Roger ini dimuat di berbagai media di Hong Kong. Dan gak lama setelah itu, sosial medianya Uncle Roger ini dibanjiri oleh komentar-komentar dari netizen. Entah itu kayak dikata-katain atau kayak diolok-olok, kayak dikasih meme gitu loh, dibuat meme gitu loh guys. Misalnya beberapa orang ini mengolok-oloknya dengan sebutan King of Micin atau King of MSG karena Uncle Roger ini selalu membicarakan micin-micin dan selalu menambahkan di setiap hidangannya gitu. Selain komentar dari netizen, Hong Kong Free Press juga memberikan laporan. Nah, mereka ini juga mewawancarai orang yang terkait dalam insiden ini, yaitu Mike Chen. Mike Chen mengatakan bahwa Uncle Roger tidak memberitahu dia sebelum mengeluarkan permintaan maaf di Weibo dan menghapus videonya. Dia menambahkan bahwa dia tidak setuju untuk menghapus klip itu yang tetap tersedia di tempat lain seperti di Facebook. Mike berkata, saya mendukung semua komentar yang saya buat tentang PKC dan juga meminta Uncle Roger untuk memeriksa sendiri apakah pernyataan Mike ini benar atau salah. Tetapi dia juga mengatakan bahwa dia ini tidak memiliki permusuhan terhadap Uncle Roger
Dan memang bukanlah hal yang mudah untuk melawan PKC dan dia mengerti akan hal itu. So guys, jadi kesimpulannya mungkin di sini Uncle Roger ini ingin menyelamatkan dirinya dari bulian netizen di Cina, karena Uncle Roger ini ingin memasuki pasar yang lebih luas, yaitu pasar netizen Cina, karena kan menjanjikan dan banyak masanya. Jadi ketika dia ini kayak membuat kesalahan atau menyenggol-nyenggol tentang Cina, pasti udah hancur karir dia di Cina. Makanya Uncle Roger ini berusaha untuk menyelamatkan dirinya dan memilih untuk langsung menghapus video itu dan milih kayak mundur dan tidak berhubungan dengan Mike Chen. Karena Mike Chen ini memiliki sejarah yang kurang baik tentang Cina. Si Mike Chen ini sering mengkritik politik Cina. Jadi ya of course dia ini pasti dibenci oleh netizen Cina. Makanya ketika ada YouTuber yang collab dengan Mike Chen, pasti ya nggak akan disukai nih YouTuber yang collab sama Mike Chen, pasti akan dibully juga guys, kena imbasnya gitu. Makanya mungkin langkah yang diambil oleh Uncle Roger ini ya bisa dibilang bener sih, karena ya ingin menyelamatkan dirinya gitu kan. Tapi ya guys, mestinya sebelum collab dengan orang lain tuh harusnya di cross check dulu, ini sejarahnya gimana sama A sama B, jadi supaya tidak ada kejadian semacam ini. Untungnya netizen Cina langsung memaafkan dan tidak menanggapi ini terlalu serius atau gimana-gimana. Jadi ya Uncle Roger masih bisa terselamatkan. So gimana menurut tanggapan kalian tentang situasi ini? Kalau misalkan aku ada yang salah info atau ada info yang belum aku tersampaikan atau mungkin aku salah, kalian bisa tulis komen di bawah karena kita akan baca bareng-bareng. Dan kalau kalian ada ide buat konten aku berikutnya, kalian bisa banget tulis komen di bawah karena aku butuh ide kalian. And thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye!